Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Agustina, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 Universitas PGRI Yogyakarta dengan NIM 202000897206. Saya berasal dari SMP Negeri 11 Pekalongan, mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk ujian PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 dengan materi Kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan praktik di kelas 9E. Terima kasih, perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini pelajaran Pendidikan Pancasila ya? Ya. Benar dengan kelas 9E? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Yang sebelah kanan gimana kabarnya? Baik. Galau, kenapa kok galau? Oh, di ghosting. Ya, dilupakan dulu ya yang di ghosting. Yang tengah bagaimana kabarnya? Baik ya, sudah sarapan? Sudah. Oh, belum. Nanti istirahat sarapan. Oke, Yofi. Yang sebelah sini apa kabar? Baik. Baik. Ada yang sakit? Ya. Sudah, alhamdulillah. Nah, biar tambah semangat, nanti ketika Bu Lia bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 aku cinta NKRI. Bisa? Oke, kita coba dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Aku cinta NKRI. Sekali lagi ya, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Aku cinta NKRI. Sudah makin semangat? Sudah. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita ke depan akan berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bu Lia cek kehadiran dulu ya anak-anak. Ketika Bu Lia nanti bertanya, silakan bisa menyebutkan makanan khas daerah. Bu Lia ketika memanggil menyebutkan apa? Makanan khas daerah. Sudah dipikirkan? Sudah. Oke, Nurul Ilham. Saya, Bu. Makanan khas daerah. Lumpia. Lumpia. Dari mana kira-kira? Semarang. Dari Semarang. Rafa Maulana. Megono dari mana? Pekalongan. Ahmad Agung. Rendang, kira-kira dari mana?
dari Padang. Alika Aura. Gudeg, dari mana gudeg? Dari Jogja. Kemudian Nafiul Ibad. Sate, Bu. Sate gak dari mana? Madura. Dari Madura. Lanjut ya, Manggar Lana. Kerak telur dari Jakarta, betul. Raisa Viola dari Lombok. Khairatin Aziza. Pempek dari Palembang. Evi Rawon. Ya. Berarti hari ini berangkat semua ya anak-anak? Ya. Ya, alhamdulillah berangkat semua. Hari ini harus mengikuti pembelajaran dengan semangat. Nah, biar tambah semangat, berarti kita harus melaksanakan atau membentuk kesepakatan kelas. Ada yang mau memberikan usulan tentang kesepakatan kelas? Kesepakatan kelasnya kira-kira apa ya, Mas? Ketika ada yang berbicara diam. Oke, ketika ada yang berbicara harus diam. Kemudian ada usulan lain? Saling interaksi. Saling interaksi. Ada yang lain? Ya. Harus saling menghargai. Harus saling menghargai. Dari 3 kesepakatan itu ada usulan lain? Oke, berarti kita sepakati ya. Pertama, kalau ada yang berbicara harus diam. Kemudian harus interaksi. Berarti tidak hanya diam, tapi juga ada tektok untuk menjawab. Dan yang ketiga adalah Saling menghargai. harus saling menghargai. Bisa? Bisa. Nah, masih fokus? Masih. Biar tambah fokus, Bulia akan melakukan ice breaking. Instruksinya adalah, kalau Bulia tepuk 1, pegang benda warna biru. Bebas, birunya apa? Oke, cari benda warna biru. Ya, bisa. Pokoknya benda warna biru. Kalau tepuknya 2, pegang benda warna hitam. Hitam. Bebas, hitamnya apa aja. Kalau tepuknya 3, pegang ballpoint punya temennya. Silakan, yang tidak ada ballpoint harus menyiapkan ballpoint. Sudah siap? Bentar, ya. Sudah siap? Siap. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Apa tadi? Biru. Hitam, ayo hitam. Hitam, fokus, fokus. Biru. 3, ya. Ada yang tidak fokus? Oke, masih fokus. Sekali lagi. Ballpoint punya temennya. 1, biru. Ballpoint punya temennya. Ada yang tidak fokus? Siapa yang nggak fokus hari ini? Tani. Fokus semua ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Kayak bingung ya. Nah, kita akan belajar tentang yang pertama nih. Oke. Pertama, ada yang ingat apa semboyan bangsa Indonesia? Siapa berani? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian nih, pertanyaan selanjutnya. Apa kepanjangan dari SARA? Betul. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, SARA ini tidak boleh digunakan untuk lelucon. Nggak boleh buat bercanda. Apalagi untuk membuli orang. Sopo sing ning kene suka bilang, "Ih, hitam," gitu. Lukman berarti tidak boleh ya untuk membuli seseorang atas
suku, agama, ras, antar golongan gitu. Apalagi misal Bu Lia bicaranya bahasa Jawa, kalian bahasa Inggris. Nah, Bu Lia langsung diejek, ih isone bahasa Jawa begitu. Berarti tidak boleh. Ya. Lanjut ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang keberagaman bangsa Indonesia? Keberagaman membuat bangsa Indonesia menarik dan harus dijaga. Betul. Jadi, bangsa Indonesia itu adalah beragam. Di sini ada yang satu rumah tinggalnya? Tidak. Enggak ya? Ada yang satu bapak? Dari 33 ini satu bapak ada? Tidak. Ada yang satu ibu? Tidak. Ada yang makanan kesukaannya sama? Kesukaannya sama? Di sini ada yang nggak suka mie ayam? Suka. Suka. Ada yang tidak suka durian? Tidak. Suka, Bu. Tidak. Ada yang tidak. Ada yang suka. Berarti kita beragam. Berbeda bapak, berbeda ibu, berbeda kesukaan juga. Nah, anak-anakku semuanya, materi yang akan kita pelajari sesuai dengan apa yang Bu Lia sampaikan tadi, 3 pertanyaan itu. Ada tadi apa pertanyaan pertama? Masih ingat nggak? Pertanyaan pertama tadi Bu Lia tanya apa? Semboyan bangsa Indonesia. Ada yang tidak tahu semboyan bangsa Indonesia? Tahu ya? Bineka Tunggal Ika. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Paham ya? Nah, yang ketiga tentang keberagaman. Bahwa kita masyarakat yang beragam berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ketiga pertanyaan itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Coba bisa perhatikan depan, yang sebelah kanan kelihatan? Kelihatan ya, walaupun agak sedikit miring-miring tapi kelihatan ya. Oke, capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami dan menghayati makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Oke, sampai sini paham poin itu? Jadi kalian nanti akan memahami dan menghayati. Selain paham juga harus dihayati. Kemudian serta menunjukkan sikap toleransi dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nilai-nilai Pancasila. Nah, cara mewujudkan sikap toleransinya itu bagaimana? Contoh, kalian tidak membuli orang lain, kalian tidak menghina orang lain. Ada yang rambutnya keriting, biasanya dipanggil apa? Kribo. Berarti itu perbuatan yang salah atau tidak? Salah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, capaian pembelajarannya itu. Kemudian, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan selama nanti 2 jam pelajaran. Oke? Tujuan pembelajarannya ada? Ya, tujuan pembelajarannya ada berapa ini? 4 ya. 1. Ada yang berkenan membacakan tujuan pembelajaran nomor 1? Saya, Bu. Ya. Nomor 1 menjelaskan makna kebinekaan dan pentingnya menjaga persatuan dalam kesatuan dan Indonesia. Betul. Yang pertama nanti kalian tujuannya adalah menjelaskan makna kebinekaan itu apa, pentingnya itu apa. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, ada yang berkenan? Rehan, oke. Betul. Yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk kebinekaan yang ada di lingkungan sekitar. Macam-macam kebinekaan itu seperti apa? Yang ketiga, yang berkenan, ini dari tadi laki-laki semua, Bu Lia pengen dengar suaranya yang perempuan. Ada yang berani? Ada yang berani? Boleh, bebas. Ya, silakan. Menganalisis dampak positif dan negatif dari keberagaman terhadap persatuan. Ya, persatuan ya. Menganalisis dampak positif dan negatif terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi keberagaman itu punya 2 dampak positif dan dampak negatif. Dan terakhir,
Siapa yang berani membacakan? Boleh, silakan. Menyusun solusi kreatif untuk mempererat kebinekaan di lingkungan sekolah. Dari 4 tujuan ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Nanti kalau tidak paham, bisa ditanyakan di belakang ya. Oke, siap? Oke, kita lanjut. Profil pelajar Pancasila nanti akan ada ini, berkebinekaan, kemudian gotong royong, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, pokok materi yang akan beliau sampaikan pada hari ini adalah tentang pengertiannya, wujud kebinekaannya itu apa, pentingnya, ancaman kebinekaan, sikap positif kebinekaan. Itu materinya. Ada 5 poin materi. Nah, hal ini sesuai dengan kita kehidupan sehari-hari, pemaknaan yang mendalam. Ada 2 nih, menjaga kebinekaan. Bagaimana cara kita menjaga kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita tidak membuli orang lain, menjaga kebinekaan tidak? Ya, menjaga kebinekaan. Salah satunya itu. Kemudian, memiliki rasa mencintai dan keinginan untuk selalu menjaga keutuhan NKRI. Kalau sudah cinta, berarti ingin menjaga. Kalau kita sudah cinta kepada negara, berarti ingin menjaganya. Contohnya, sore-sore, kalian lihat bendera kita masih berkibar di tiang sekolah. Kalian lihat nih, kemudian hujan deras. Apa yang kalian lakukan? Menurunkan bendera. Apa? Menurunkan, betul. Menurunkan. Jadi itulah makna pentingnya kita mempelajari kebinekaan. Anak-anakku semuanya, nah dari semuanya, poin yang akan kita pelajari adalah tentang kebinekaan. Bulia sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Itu sesuai dengan asesmen diagnostik yang sudah kita laksanakan. Ya, silakan nanti bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Sebelum kalian berdiskusi dengan kelompoknya, Bulia akan menerangkan dulu tadi. Bhinneka Tunggal Ika atau kebinekaan. Nah, kebinekaan tidak jauh-jauh dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya apa? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Tunggal Ika artinya Satu jua. satu jua. Sehingga kalau bisa kita katakan kebinekaan berarti kondisi masyarakat yang terdiri atas beragam. Iya, kita masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku, beragam agama, beragam kebudayaan. Tapi di sini tetap satu kesatuan. Kesatuan berasal dari kata satu. Ibaratnya dalam lingkaran, kita ada dalam lingkaran itu harus tetap satu. Yang kedua adalah kita nyanyi dulu yuk. Ingat lagu ini? Ingat. Siap? Siap. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Apa makna dari lagu itu? Ada pulau-pulau yang berjajar. Kita harus apa? Bersatu. Sesuai sila yang keberapa bersatu? 3. Apa bunyinya sila ketiga? Persatuan Indonesia. Lanjut ya. Nah, di sini dari lagu tadi kita bisa mendeskripsikan bahwa wujud-wujudnya ada beberapa aspek. Ada yang berkenan membacakan. Yang pertama adalah suku bangsa. Contohnya apa saja? Ada yang berani membaca? Ya, Bu. Ya, boleh. Suku bangsa contohnya Jawa, Sunda, Batak,
dan lain sebagainya ya, banyak sekali suku bangsa. Kemudian aspek yang kedua ada bahasa daerah. Siapa yang berani? Boleh. Ya, bahasa Bali, Minang, Aceh. Di Pekalongan ada berapa bahasa kita? Satu, bahasa Jawa. Tapi ada bahasa Jawa yang berbeda-beda loh. Oke. Lagi kepriye. Lah orang gigel. Ada yang tahu gigel? Gak tahu apa itu gigel? Gigel jatuh. Ada makna lain gigel. Nah, itu berbeda-beda antara Pekalongan Barat dengan Utara. Kemudian agama. Ada yang berani membacakan? Boleh. Ya, ada 6 agama yang diakui. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Budaya dan tradisi, contohnya adalah tari saman kemudian reok, ponorogo, wayang. Kita harus menjaga ini nih, ini paling sakral dan penting karena bisa diklaim oleh negara lain. Ya, harus dijaga. Kemudian ada pakaian adat, contohnya adalah kebaya. Kemudian ada baju bodo, ulos. Nah, lanjut ada di makanan khas, contohnya tadi yang sudah disebutkan oleh masing-masing orang waktu ditanya kehadiran. Ini adalah contoh-contohnya, gambarnya. Dari atas sampai dengan bawah adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, pentingnya menjaga kebinekaan. Penting tidak menjaga kebinekaan? Ada beberapa hal pentingnya, yaitu pertama kita akan hidup rukun, kemudian menghindari konflik, mewujudkan persatuan, meningkatkan toleransi dan memperkuat identitas bangsa. Itu adalah pentingnya kita menjaga sebuah kebinekaan. Nah, ancamannya apa? Ancamannya, silakan bisa dibaca dulu ancamannya. Kelihatan? Kelihatan ya. Yang pertama ancamannya adalah kita bersikap intoleransi. Apa itu intoleransi? Seperti memberi. Iya, membenci. Jadi kita tidak toleransi. Kemudian ada sikap diskriminatif. Diskriminatif itu contohnya apa? Rasa kelompoknya paling unggul. Iya, kelompoknya paling unggul. Kelompoknya dikucilkan. Di sini ada yang merasa dikucilkan karena berbeda. Gitu Nggak ada ya, 9E aman ya? Aman. Kemudian ada radikalisme dan ekstremisme. Ini paham-paham yang berbeda dari bahasa Indonesia. Ada hoax. Pernah melihat berita hoax? Pernah. Contohnya apa? Contohnya Habibie mencuri uang di kelas 9E. Nah, itu ternyata di-share di kelas yang lain. Berarti itu adalah berita hoax atau bohong. Lanjut ya. Ada sikap positif terhadap kebinekaan. Nah, sikap positif ini ada banyak sekali. Boleh mencontohkan ada menghargai, toleran, kemudian rukun, mengutamakan musyawarah dan mengamalkan Pancasila. Nah, anak-anakku semuanya, dari materi yang boleh jelaskan tadi, setiap kelompok akan membahas materinya yang berbeda-beda. Kelompok A akan membahas pentingnya menjaga kebinekaan di Indonesia. Ya, kelompok B akan membahas tentang ancaman terhadap kebinekaan, contoh dan solusi yang harus dilakukan agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap menjaga kebinekaannya. Kelompok C akan membahas tentang sikap positif terhadap kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti materinya boleh kalian ambil dari yang sudah Bulia terangkan, atau kalian boleh mencari di internet, dan kalian boleh membuka buku yang lain sesuai dengan materi yang Bulia terangkan. Medianya bebas, kalian mau buat apapun. Kemudian, setelah selesai diskusi, kalian akan maju. Perwakilannya adalah 3 orang setiap kelompok. Paham? Oke, sekarang buku PKI-nya silakan bisa dibuka dulu. Bulia akan membagi kalian bahan-bahannya. Minta tolong dibantu ya. Taruh di tengah. Iya.
Ini nanti bisa bergantian ke yang lain. Boleh dibantu dibagikan ke kelompok A, Mas? Silakan. Tolong dibantu ya di kelompok A, di kelompok B, dan ini kelompok C. Ya. Oke, sudah dibagikan semuanya? Sudah dapat? Nah, itu adalah bahan-bahan yang Bulia berikan. Nanti silakan kalian bisa diskusi dulu. Silakan bisa diskusi dulu tentang apa yang akan kalian bahas. Kelompok A tadi membahas apa? Ingat tidak? Kelompok A tadi pentingnya, ya, pentingnya menjaga kebinekaan Indonesia. Kelompok B tadi membahas tentang apa? Kelompok B? Ancaman terhadap kebinekaan. Paham? Paham ya? Kelompok C ingat tadi membahas tentang apa? Ya, sikap positif terhadap kebinekaan. Boleh kalian buka HP, silakan HP-nya dikeluarkan dulu. Boleh browsing, searching, cari materi-materi yang berkaitan dengan itu. Ya, silakan ya. Dibuka HP-nya nggak apa-apa. Buku PKN-nya dibuka dulu, catatan yang minggu lalu Bulia berikan, silakan bisa dibuka sambil dipelajari. Oke. Kertasnya ada yang kurang? Kurang. 1, Bu. Oke, sudah? Yuk diskusi dulu, silakan bisa berdiskusi bersama kelompoknya. Waktunya 10 menit ya. Ya, waktunya 10 menit, silakan bisa diskusi sambil buka HP dulu. Di mana sih? Enggak boleh. Sudah paham? Ya, sudah ya. Sekarang Bulia cek dulu kelompok A. Kira-kira kelompok A ada yang mau ditanyakan? Bentar ya, bergantian. Kelompok A dulu ya. Kalau kami membuat mapping, boleh tidak ya? Boleh, silakan kalau kalian mau buat mind mapping, boleh. Materinya tadi sesuai yang Bulia terangkan, atau nanti kalian bisa lihat HP, tidak masalah. Gitu. Ini spidolnya bisa dibuka, kemudian digunting-gunting. Nah, kalau mind mapping kan berarti harus ditempel-tempelkan. Yeah. Nanti bisa ditempelkan. Yang tidak berdiskusi berarti nanti akan membantu Bulia untuk ice breaking. Jadi semuanya harus diskusi, harus membantu sesuai sila ke-3 tentang persatuan. Tadi profil pelajar Pancasilanya apa?
bergotong Gotong royong. royong. Betul. Ada pertanyaan lain? Iya. Nanti dulu. Nah, ini dikerjakan dulu ya. Ya, presentasinya nanti 3 orang. Oke. Ya. Kelompok B. Kelompok B bingung. Kelompok B mau buat apa? Kelompok B, ada pertanyaan nggak? Ya. Ada. Mau tanya apa? Misal kami membuat tabel formatnya ada di luar atau boleh kami kreasikan. Boleh dikreasikan. Ini kan ada Asturo. Nah, Asturonya itu nanti bisa untuk menaruh. Tadi kan beliau sudah membagikan kertas HPS kan? Ini nanti ditempelkan, kemudian nanti bisa nomor, kelas, atau tadi ancaman ya. Ancamannya apa, solusinya apa. Gitu. Paham? Paham. Nah, ditulis aja pakai spidol. Yang tadi berarti boleh lihat HP, silakan bisa lihat HP atau untuk mencari materi. Yang tidak bekerja sama berarti tidak melakukan profil bergotong royong. Jadi harus bekerja sama. Di sini yang sering nggak bekerja sama siapa? Yofi harus bekerja sama, Yofi. Nah, enggak berarti dicoret. Tidak ada nilai gotong royong. Kelompok C ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, aman berarti ya. Kelompok C kira-kira mau buat apa? Pamflet. Berapa pamflet yang mau dibuat? 3. Oke, nanti silakan dibuat. Spidolnya bisa dibuka. Kemudian nanti itu asturonya bisa digunakan untuk membuat pamfletnya. Bisa, oke? Paham? Kalau ada yang tidak bisa, silakan bisa bertanya. Jangan malu. Ya. Ayo, Ibat, dikerjakan. Jangan hanya diam. Nempelnya pakai apa, Bu? Bentar ya. Kelompok B masih menggunakan double tip nggak? Oh, di kelompok C. Pinjam dulu ya. Kelompok A mau pinjam dulu, nanti gantian. Ya, pakai double tip. Kalau misal ada yang bawa lem, silakan bawa lem. Pakai lem. Modelnya bebas. Denny dibantu, Den. Ambil bulian nilai ya. Iya, Bu. Ya, yang tidak bekerja sama berarti tidak mendapatkan nilai sikap atau keterampilannya. Ibat, jangan dongeng loh, Bat. Dibantu, Bat. Double tip, sabar ya. Tadi ada 2, yang satu mana ya? Yang kertas. Oh, ini. Gak apa-apa, taruh sini aja nggak apa-apa. Beliau boleh tinggal. Ini tempel sih. Iya. Jadi ini taruh sini, masalah. Ya, kemudian ini taruh sini. Jadi bisa dikreasikan. Diwarnai dulu ya. Jangan lupa warnanya yang bagus. Pakai ini nggak apa-apa ya. Ya, nanti boleh digunting nggak masalah. Ya, digunting dulu. Ini spidolnya digunakan. Tadi spidolnya ada di mana? Ya, bisa dikasih warna-warna tambahan ya. Misalnya nama kelompoknya ditulis, identitasnya, kemudian digambar yang lain boleh. Ya. Yofi kerjasama nggak, Yofi? Kerjasama. Noval? Jangan diem aja, dibantu.
Diwarnai yang bagus. Kan mau buat pamflet, berarti mewarnainya yang bagus ya. Ya. Pamfletnya tentang apa? Bhinneka Tunggal Ika. Sama semua berarti. Ya, yang kelompoknya siapa? Yang mau buat? Yang mau buat siapa? Pamflet pertama. Ini laki-laki berempat. Kemudian perempuan berempat. Oh, berarti satu pamflet 4 orang. Ya. Pakai bekerja sama nggak, Ke? Harus bekerja sama. Iya, jangan dongeng ya, Ke. Tempel lah. Ya, berarti ini berempat, ini berempat, ini berempat. Ya. Videonya bisa bergantian. Diwarnai yang bagus. Ya. Ya, digunting aja nggak apa-apa. Taruh ditaruh di itu loh. Iya, taruh situnya nggak apa-apa. Atau malah ditempelkan membentuk seperti ini, nggak masalah. Misalnya ditempelkan begini, nggak masalah. Kelihatan juga nggak masalah. Itu kan sebagai pemanis kan untuk hiasannya. Nggak apa. Yoi. Nggak apa sih? Nggak apa. Diwarnai juga nggak masalah, dikasih warna-warna. Kamu berarti bikin hiasannya, Vi. Hiasan boleh hiasan bintang atau hiasan yang lain. Novel bikin hiasan juga nggak apa-apa, digambar. Nanti yang bagian menulis ancaman nomor 1 siapa? Manggarlana ya, menulis ancaman nomor 1 ya. Terus ancaman yang kedua, Salwa. Ancaman yang ketiga, ya Maktuaturisko. Yang keempat, nah ya, terus ancaman yang kelima, Lukman ya. Yuk, bisa semuanya gantian. Gantian dulu. Nah, harus bekerja sama. Nah, kamu nanti silakan bisa dibuat ancamannya. Tempelkan dulu. Gimana sih? Kalian sumbernya dari internet atau dari materi yang sudah Bulia sampaikan? Ada dari internet, boleh, bagus. Ini pakai selotip. Guntingnya ini, dibantu Fala. Enggak, ini tempelinnya ke sini, tanda kode. Dibantuin Vi, harus ini nggak apa-apa. Nanti yang presentasi siapa kira-kira kelompok B? 1, 2, 3, Elok, Salwa, dan Fayo. Waktunya 2 menit lagi, setelah itu presentasi ya. Silakan yang belum selesai bisa diselesaikan dulu. Kelompok C sudah sampai mana? Masih mewarnai. Kalau sudah mewarnainya selesai, ditempelkan ya. Ya, waktunya 2 menit lagi, Rehan. Mewarnainya jangan lama-lama. Ya. Kelompok B tinggal menempelkan. Ya. Kelompok A sudah selesai, bagus. Ada hiasan tambahannya? Insya Allah tidak. Kan banyak orangnya, bisa membuat hiasan yang lainnya. Ya, perwakilan kelompok silakan bisa maju. Kita akan menentukan, ya, kita akan menentukan siapa yang maju duluan. Perwakilan maju dulu yuk. Sambil anggota yang lain mempersiapkan presentasinya, perwakilan kelompok maju dulu. Satu kelompok, satu. Oh, double tip. Ya, sebentar. Sebentar, Bu. Double tipnya sudah? Bentar. Bentar ya, gantian. Udah double tipnya? Oke. Tiga.
Silakan bisa digunakan. Warnanya sudah selesai. Yang presentasi siapa? Habibi, Rehan, satunya Aziza. Ya, nanti dipersiapkan. Waktunya 1 menit lagi. Sudah selesai. Kelompok B sudah selesai. Oke, sudah. Kelompok A? Bentar, Bu. Bentar. Ya, Bu. Kelompok A kurang apa? Sudah selesai? Ya, Sudah. Yang perwakilan majunya siapa? saya, Bu. Rizky, Ilham, Ibad. Berlatih dulu ya. Ya, Suaranya nanti yang keras. Kelompok B sudah? Yang maju sudah siap? Oke. Nah, anak-anak tadi perwakilan kelompok bisa maju dulu. Kita home dulu siapa yang akan maju. Nomor 1, 2, 3. Kelompok A, perwakilannya siapa? Ibad dulu, Ibad boleh. Kita cuma menentukan siapa yang maju nomor 1, 2, dan 3. Ayo, boleh ke sini. Yang kelompok C? Ya. Ya. Yang kalah berarti maju duluan. Berarti kelompok A maju duluan. Yang kalah? Ya. Yang kalah berarti nomor 2 dan yang ketiga adalah kelompok C. Ya. Silakan berdiri. Ya. Kelompok maju yang pertama adalah kelompok A, kemudian yang kedua adalah kelompok B, kelompok yang ketiga adalah kelompok C. Sudah siap? Ya. Siap. Oke. Kelompok yang lain seperti kesepakatan kita, apa kesepakatannya? Kalau ada yang berbicara di depan, maka harus diam. Kemudian kalau ada yang bertanya, berarti harus dijawab. Dan yang ketiga, harus ada interaksi. Siap? Siap mendengarkan? Oke. Kelompok 1, kelompok A, silakan bisa maju ke depan dulu. Perwakilannya. Ya. Kelompok A akan membuat tentang mind mapping, materi pentingnya kebinekaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami mendapatkan tema pentingnya kebinekaan. Ya. Berdasarkan hasil diskusi, kami memutuskan untuk membuat mind mapping agar materi mudah dipahami. Dijelaskan dulu mind mappingnya. Pengertian menjaga kebinekaan di Indonesia. Masyarakat Dibantu, Ki. Iya, dibantu. Hadapnya ke teman-teman ya. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menghindari dari konflik yang dapat memecah belah bangsa, meningkatkan toleransi antar umat beragam, antar suku dan budaya, memperkuat identitas nasionalisme bangsa yang majemuk. Ya. Sudah ya, itu pentingnya menjaga kebinekaan di Indonesia. Lanjut dulu. Sebelum kami presentasi, kami punya jargon nih teman-teman. Kita ucapkan bersama-sama ya. Ya. Siapa kita? Kami anak Indonesia. Siapa kita? Kami cinta NKRI. Siapa kita? Kami anak Indonesia. Siapa kita? Kami cinta NKRI. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan dari kelompok B bertanya. Jadi jika kita mengabaikan itu semua, Apa yang terjadi jika mengabaikan ini semua ya? Ya, apa yang terjadi menurut teman-teman kelompok A? Apa yang terjadi? Kita akan goyah dan terombang-ambing, tidak tahu arah dan akan hancur. Menurut jawabannya kelompok A, kita akan goyah, terombang-ambing, akan hancur. Bagaimana Mas Falah?
Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lain, kami akhiri presentasi tentang pentingnya kebinekaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke. Ada tepuk jempol ya. Prok 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 jempol, prok 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 jempol, prok 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 sambut. Bisa? Oke, kita beri tepuk jempol ke kelompok A. Jempol, jempol, salut. Oke, lanjut ke kelompok B. Kelompok B, silakan bisa maju. Ya, mempersiapkan dulu ya. Oke, kelompok B diwakili oleh 3 orang. Kalau tadi laki-laki semua, sekarang kita ke perempuan-perempuan cantik. Yuk, bisa maju. Kelompok B, materinya tentang Ancaman terhadap kebinekaan. ancaman terhadap kebinekaan. Didengarkan bisa ya? Bisa. Bisa? Konsentrasi. Hap, fokus mendengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang ancaman terhadap kebinekaan. Ancaman mengambil sikap intoleransi, contoh membenci perbedaan agama atau budaya. Solusi memperkuat persatuan dan kesatuan, menghormati sesama. Suaranya bisa yang lebih keras lagi ya, biar yang pojok belakang dengar nggak, No? Kurang ya? Ya, lebih keras lagi ya. Yang belakang dengar? Kurang ya? Yuk, yang lebih keras lagi. Tadi apa? Tidak malu. Yuk, bisa lebih keras lagi. Nomor 1, ancaman muncul sikap intoleransi, contoh membenci perbedaan agama atau budaya. Solusi memperkuat persatuan dan kesatuan, menghormati sesama. Lanjut. 2, adanya sikap diskriminasi, contoh merasa kelompoknya paling unggul. Solusi bergaul dengan semua orang dengan cara saling memahami dan menghormati. Nomor 3, radikalisme dan ekstremisme. Contoh ingin mengubah dasar negara. Solusi penguatan pendidikan Pancasila terutama pada dasar negara Indonesia. Nomor 4, hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Contoh penyebaran berita hoax di media WhatsApp. Solusi baca dengan teliti, pahami pesan, tidak menyebarkan berita hoax, laporkan berita hoax agar segera ditangani. Lanjut. 5, kurangnya pendidikan nilai-nilai Pancasila. Contoh belum diterapkannya pendidikan Pancasila secara mendalam. Solusi meminta bantuan dari banyak pihak seperti keluarga, masyarakat agar pendidikan Pancasila yang sudah ada di sekolah bisa diterapkan di rumah. Ya. Dari tabel berikut, adakah yang mau bertanya? Dia mau bertanya kelompok C ya. Bisa berdiri dulu? Ya, kelompok C pertanyaannya. Kita ulangi lagi kelompok A. Kelompok B sudah mendengarkan? Boleh diulangi lagi? Kelompok C bertanya, bagaimana cara membedakan berita hoax atau bukan, gitu ya? Silakan bisa dijawab. Mudah, pastikan dulu melalui sumber-sumber terpercaya dan baca teliti berita hoax akan mengiring ke arah negatif atau tidak masuk akal. Oke,
Dari jawaban kelompok B ke kelompok C, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah, paham. Berarti memahami ya bagaimana cara membedakan hoax atau bukan. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lain, maka presentasi kali ini akan kami akhiri. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Cek jempol. 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 Salut. Oke. Dari dua kelompok dulu. Tadi kelompok yang pertama diingat-ingat membahas tentang pentingnya kebinekaan, menjaga kebinekaan. Ada yang masih ingat pentingnya itu apa? Coba kelompok yang 1A bisa ditempelkan dulu ke depan materinya biar sambil kita baca ulang. Kelompok ya ditempelkan ke depan papan tulis. Ya, William minta tolong ditempelkan dulu ya. Iya, ditempelkan ke sini. Oh, kita sambil ingat-ingat tadi materinya apa sih? Enggak, tolong ya. Kemudian kelompok B silakan bisa ditempelkan dulu sambil menunggu persiapan kelompok C. Kelompok C masih mempersiapkan diri kan ya? Iya, silakan ditentukan tadi siapa yang mau maju. Ditempelkan dulu tadi kelompok A, kemudian kelompok B. Ya, ditempelkan. Tempelnya ke bawah lagi, Mas. Iya. Yang bagian sini aja. Ah. Kelompok C sudah siap? Sudah siap. Kelompok B ditempelkan dulu. Ya, pakai double tip nggak apa-apa. Ada yang mau membantu lagi? Agung, bisa dibantu? Kenapa? Kok malu-malu? Ayo dibantu. Yang bawah ya, sininya juga ditempel. Kelompok B yang menempelkan siapa? Ya. Ya, oke. Nanti aku yang kedua ya. Ya, Mas. Terima kasih kelompok A. Silakan bisa kembali lagi ke tempat duduk. Terima kasih. Yang bawah. Ya. Persiapan yang maju kelompok C bisa ke depan. Ya, terima kasih ya kelompok A dan B sudah menempelkan. Kemudian kita akan melihat dan menyaksikan presentasi dari kelompok C atau kelompok yang terakhir. Yang belum fokus silakan bisa fokus dulu. Tepuk satu. Kurang konsentrasi nih. Ulangin. Tepuk satu. Ayo fokus. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk malam. Malam nggak tepuk, soalnya masih tidur. Oke, konsentrasi. Tepuk satu. Nah, terus. Nah, kamu kenapa tepuk tangan terus? Nah. Kenapa? Lihat siapa di depan. Coba tadi kelompok 3, kelompok C. Iya, fokus ya. Kelompok C mau presentasi tentang apa?
Kelompok C mau presentasi tentang iya, jadi harus konsentrasi ya, turisme harus konsen. Yang di depan memang ada yang cantik dan ganteng ya, iya. Kalau yang sini tadi kan laki-laki semua dan ganteng semua ya. Yang kelompok B cantik-cantik semua. Yang kelompok C iya campur, ada yang ganteng dan ada yang cantik. Nah, kelompok C sudah konsentrasi lagi? Sudah. Bisa mendengarkan? Denny, iya, Denny fokus ke depan ya Denny. Denny sudah fokus Denny? Oke, Denny bisa mendengarkan ya? Oke, kelompok C pakai, ayo konsentrasi, iya. Yuk bisa didengarkan kelompok C mau presentasi. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Hari ini kami akan presentasi tentang contoh sikap positif kebinekaan. Sebelum presentasi ada pantun nih. Perlu dijawab nggak Mas? Perlu lah. Perlu dijawab ya. Ubur-ubur ikan lele. Saat presentasi jangan berisik weh. Oke. Ya, ini dipegangnya ke atas. Kami akan menjelaskan pamflet Bhinneka Tunggal Ika. Ini pamflet 1. Ya. Pamflet 1 bermakna bahwa Bhinneka merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tidak akan pernah terganti. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menjaga semangat kebinekaan agar bangsa Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Pamflet 2 menunjukkan keberagaman beragama yang ada di Indonesia. Semua agama yang ada di Indonesia tentu akan mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Keberagaman beragama yang ada di Indonesia tidak boleh membuat bangsa kita terpecah belah. Pamflet 3 menunjukkan bahwa masyarakat milenial maupun Gen Z sekarang harus selalu bergotong royong dalam keberagaman. Walaupun sudah canggih informasi, namun merawat kebinekaan merupakan hal yang wajib kita lakukan. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Kelompok A mau bertanya? Jelas? Oh jelas. Kelompok B jelas? Sekarang boleh mau bertanya boleh? Boleh. Kira-kira makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang ada di pamflet kalian itu apa? Makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini bahwa menjelaskan kita harus saling menghargai sesama lain. Kita harus menghargai sesama yang lain gitu ya. Diwujudkannya ini ada Gen Z, kemudian ada milenial, ada gambarnya agama-agama, ini juga gambarnya agama ya? Ya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, maka silakan bisa ditutup dulu. Baik, karena tidak ada pertanyaan, semoga pamflet yang kami buat mampu memberi semangat agar kita mencintai NKRI. Sekian dari kami, NKRI. Harga mati. Ulangin. NKRI. NKRI. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi apa? Tepuk jempol. Salut. Nah, presentasi dari kelompok C silakan bisa ditempel ke depan dulu. Perwakilan dari kelompok C, Aziza dan Rehan bisa ditempel dulu depan. Tadi sholatipnya di mana ya? Ya, ditempel depan dulu. Nah, karena teman-teman tadi sudah presentasi ya, kita lihat lagi nih materinya.
Materinya bisa dilihat dulu yuk. Konsentrasi. Pegang benda warna biru. Biru. Pegang benda warna hitam. Nah, pegang pundak temennya. Ya, yang cewek pegang cewek dong ya. Pegang spidol warna hitam. Ya. Oke, konsentrasi. Terakhir, pegang benda warna putih. Ayo, putih ya, putih. Oke, sudah konsentrasi. Nah, silakan bisa dilihat lagi dulu. Ada 3 yang dipresentasikan oleh teman-teman. Kelompok 1 presentasi tentang pentingnya kebinekaan. Kelompok 2 tentang ancaman kebinekaan. Kelompok 3 tentang sikap positif terhadap kebinekaan. Dari 3 materi itu, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Kita evaluasi dulu ya. Evaluasi dari presentasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Kelompok 3 sudah? Ada yang mau membantu kelompok 3 kelompoknya? Silakan bisa dibantu. Kerepotan tidak? Oke, sebentar ya anak-anak. Yang ini bisa dikasih solasi. Ya. Ini. Ya. Sudah? Yuk kita ke depan lagi dulu, kembali ke depan. Nah, dari ketiga presentasi itu, kita lakukan evaluasi satu persatu ya. Kelompok A, B, dan C. Oke, kelompok A, kira-kira ketika kelompok A presentasi, suaranya bisa terdengar atau tidak? Bisa jelas atau tidak? Jelas. Kelompok A tadi menjelaskan tentang pentingnya menjaga kebinekaan. Tapi kelompok A bisa dilihat sudah bagus tampilannya atau masih ada yang kurang? Sudah bagus. Kok nggak ada yang bilang nggak ada hiasannya gitu? Iya, harusnya dikasih hiasan karena tadi waktu diskusinya masih lama. Mohon maaf ya, karena di sini jalanannya ramai jadi sedikit kurang terdengar. Nah, kelompok A tadi ini ya masih kurang rapi dalam penyajiannya. Kelompok A, ayo. Kelompok A ini belum rapi. Jadi waktu menempel harus lebih rapi lagi. Bisa ya? Oke, materinya sudah jelas ya? Sudah. Ini diambil dari sumber internet dan buku. Iya, buku paket. Oke, sudah bagus ya? Sekarang ke kelompok B. Kelompok B berbeda dengan kelompok A. Ya, ditaruh di situ dulu ya. Terima kasih. Kelompok B berbeda dengan kelompok A. Kelompok A itu membuat mind mapping, sedangkan kelompok B itu membuat tabel. Ada berapa tabel? Ada 5 tabel. Tabelnya bisa terbaca kelompok A? Tidak, tidak terlalu kecil. Harusnya sarannya apa? Dibesarkan lagi. Ya, harusnya dibesarkan lagi. Bisa kelompok B? Ya, nanti kalau membuat tabel lagi berarti tabelnya yang besar. Biar Ibad sebagai kelompok A bisa melihat tabel itu. Kemudian ada hiasannya enggak ini? Medianya? Tidak ada hiasannya. Berarti sarannya apa ini? Hias, ditambahkan. Bisa kelompok B? Bisa. Nanti evaluasi lagi. Kemudian kelompok C. Apa sarannya untuk kelompok C? Menempelkannya lebih rapi. Ya, menempelkannya lebih rapi.
kemudian tidak harus kotak ya untuk kelompok C. Apalagi ya kira-kira? Oh, lebih besar lagi. Kalau pangkat lebih besar. Oke. Dari semua kelompok ini berarti sudah bagus semua. Nah, kita beri tepuk jempol untuk semua kelompok. Jempol. Jempol. Kurang kompak. Sekali lagi. Tepuk jempol. 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 Sekali lagi, ada yang nggak tersenyum bisa lagi. Ya, tepuk jempol. 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 Oke, tepuk tangan dulu. Nah, lanjut ya. Karena kita sudah melakukan evaluasi, setelah ini Bulia akan melakukan asesmen formatif. Coba dibaca dulu bukunya. Yuk, dibaca dulu bukunya. Nanti Bulia akan memberikan beberapa pertanyaan. Spidol hitamnya disiapkan. Spidol hitam yang besar dipersiapkan. Bulia akan membacakan beberapa pertanyaan. Ya, yang tahu langsung maju depan untuk menjawab. Dituliskan jawabannya. Paham? Satu soal hanya bisa dijawab oleh satu kelompok. Bisa? Bisa. Ya. Nanti yang kelompoknya paling banyak akan memberikan paling banyak akan memberikan motivasi kepada teman-temannya. Nah, kalau kelompoknya poinnya paling sedikit, nanti akan membantu Bulia memberikan ice breaking. Setuju? Setuju. Nah, ice breakingnya harus sambil tersenyum, ya. Di sini yang suka nangis ada? Tidak. Ibat suka nangis tidak? Yofi, katanya Yofi jangan nangis Yofi ya. Oke, sudah siap? Dibaca dulu, sudah? Ada beberapa pertanyaan. Dipersiapkan spidolnya. Siapa cepat, dia dapat poinnya. Oke. Pertanyaan nomor 1. Oke, didengarkan dulu. Pertanyaan nomor 1. Cepat-cepatan. Nama kuisnya adalah nomor 1. Berarti kita mencari yang paling banyak poinnya. Pertanyaan nomor 1. Sebentar. Nomor 1. Apa semboyan negara Indonesia? Silakan, bisa ditulis. Apa semboyan negara Indonesia? Ini Ya. tuh. Nomor 2. Nomor 2, yang bisa langsung maju. Apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Boleh, silakan maju. Nomor 3, cepat-cepatan ya. Kelompok ayo diskusi, rebutan poin. Kelompok 3. Nomor 3, apa arti kata bineka? Bineka. Bineka. Ya, silakan bisa maju. Spidolnya. Lanjut ke nomor 4 ya. Oke, nomor 4. Kitab apa yang membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nomor 4. Kitab apa yang kira-kira memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nomor 4. Silakan bisa maju. Nomor 5. Ayo konsentrasi, banyak-banyakan poin. Nomor 5. Siapa pengarang kitab Sutasoma? Nomor 5. Siapa pengarang kitab Sutasoma? Yuk, bisa maju langsung. Nomor 6. Nah, sudah masuk ke nomor 6. Nomor 6. Berapa jumlah suku bangsa di Indonesia secara umumnya? Oke, maju. Ya. Nomor 7.
Berapa jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia? Boleh, silakan bisa maju. Kira-kira bahasa daerahnya itu ada berapa ya? Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 8. Berapa jumlah nomor 8? Sebutkan contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih. Nah, waktu untuk soalnya sudah cukup ya. Mari kita hitung dulu. Kira-kira kelompok A. Nomor 3, jawabannya betul atau salah? Betul, beda-beda. Empu Tantular, nomor 5, betul. Nomor 8, betul, ada 3 poin. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, betul ya? Nomor 6 juga betul, ada 2 poin. Nah, kelompok C. Nomor 2, berbeda-beda tetapi tetap 1 jua. Oke, betul. Ini yang salah ya. Ini salah. Jadi ada 1. Nah, berarti poin yang paling banyak adalah kelompok A. Kelompok C yang paling sedikit. Silakan kelompok A bisa maju memberikan motivasi dulu. Beberapa orang boleh. Beberapa orang aja. Motivasinya apa? Motivasinya? NKRI? NKRI udah mati. Ya, yang keras yuk. Kelompok A silakan beri motivasi buat teman-teman. NKRI. Sekali lagi. NKRI. Oke, NKRI harga mati. Aisyah semangat sekali ya. Terima kasih. Nah, anak-anak, dari materi-materi yang sudah Bulia jelaskan, kita ke kesimpulan. Kita ke kesimpulan materi A, B, sampai dengan materi yang terakhir, poin C. Ada yang berani menyimpulkan? Oke, Ilham, silakan disimpulkan. Kebinekaan harus dijaga dengan sikap toleransi. Kebinekaan harus dijaga dengan sikap toleransi. Ada lagi yang mau dan berani menyimpulkan? Sudah? Ya. Ya, kebinekaan adalah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya, kebinekaan itu harus dijaga. Siapa yang menjaga kebinekaan? Kita semua bangsa Indonesia. Selanjutnya, refleksi pembelajaran. Apa yang sudah kita laksanakan hari ini harus kita refleksikan. Ada yang berani merefleksikan? Refleksi pembelajaran? Siapa yang berani? Ya, refleksi pembelajarannya adalah ketika kesepakatan itu sudah dibuat, maka harus dilaksanakan. Tadi ada yang masih dongeng? Ada ya, contohnya siapa yang masih dongeng tadi? Denny. Terus? Aku. Terus siapa? Yopi. Nah, harus ada interaksi. Tapi harus menghargai. Itu refleksi kita hari ini. Kemudian materi yang ini, semuanya ini ketika pembelajaran harus didengarkan dengan baik. Nah, anak-anakku semuanya, itu adalah refleksi pembelajaran kita hari ini. Ada yang lain merefleksikan? Cukup ya? Cukup. Materi minggu depan adalah kalian mencari tahu perasaannya gimana sebelum kita ke materi selanjutnya. Perasaan kalian senang hari ini? Senang. Besok tidak pembelajarannya. Tidak, alhamdulillah. Semoga pembelajaran ke depan bisa lebih senang lagi, lebih happy lagi, lebih semangat lagi.
Nah, minggu depan kita akan belajar tentang kearifan lokal. Masih ada sangkut pautnya dengan kebinekaan. Silakan bisa dicatat dulu. Keluarkan buku tulisnya. Dicatat, cari kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar. Oke, boleh ulangi. Cari kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar. Bisa? Bisa. Cari kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Sudah nyatetnya? Berarti tugas individu kalian itu apa tadi? Mencari kearifan lokal yang ada di sekitar. Iya, sekitar kita aja. Jangan Indonesia. Contohnya apa kearifan yang ada di sekitar kita? Lupus. Kemudian waktu kita syawalan, betul, itu buat ujian itu ngapain sih? Iya, menabur uang. Siapa yang sudah mendapatkan uang berjuta-juta di ujian? Oh, Ibet, berapa juta, Bet? 900.000. Orang ketong jare ya. Nah, itu adalah materi kita minggu depan. Jangan lupa ya, nanti Budi akan menanyakan hal itu. Nah, kita akan ke poin yang C. Tadi kelompok yang poinnya paling sedikit. Yuk bisa maju semuanya. Kelompok C. Yuk maju semuanya. Kita akan melakukan ice breaking. Kelompok C silakan bisa maju. Lewat belakang nggak apa-apa. Ayo maju. Jangan malu-malu. Ayo maju. Jangan malu-malu. Yuk kelompok C. Ya, silakan bisa maju semuanya. Yang lain berdiri semuanya ya. Yang lain berdiri. Dua saf tidak apa-apa, dua. Yang sini. Ice breakingnya adalah lagu pada hari Minggu. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ayah ke kota, bermain istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Usir, sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Tepuk tangan semuanya. Silakan bisa duduk. Silakan bisa duduk kembali. Itu ice breakingnya ya. Senang hari ini semuanya. Senang. Alhamdulillah. Sekali lagi ya, ice breaking sambil duduk tadi. Sambil duduk, seperti ice breaking yang pertama. Kalau tepuk 1, pegang benda warna hitam. Tepuk 2, pegang benda warna putih. Tepuk 3, kita akan tepuk tangan. Oke? Are you ready? Ready. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Ayo tadi pegang benda warna apa? Hitam. Putih. Ya, betul. Oke, siap? Siap? Siap. Kelompok C siap? Kelompok B siap? Kelompok A siap? Siap. Oke, tes dulu kelompok A. Kelompok A aja, yang lain diam. Kelompok A. Sudah konsen. Kelompok B. 1. Oke, bagus. Kelompok C. Hitam. Semua kelompok. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai.
jempol. 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 Nah, lagi semuanya. Lagi, sekali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi, dimulai. Ya, yang tidak senyum harus maju depan sampul ya. Satu. Dua, satu. Ya, tangan. Nah, oh, Mbak Kanta. Ya, alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita akan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.